Baik, di bagian ini kita, eee, masih belajar di persamaan diferensial orde satu untuk persamaan-persamaan yang khusus gitu ya. Setelah tadi kita belajar tentang persamaan Bernoulli, nah persamaan yang kedua ini namanya adalah persamaan Riccati, gitu ya, persamaan Riccati. Persamaan Riccati ini, sebenarnya bukan persamaan diferensial orde satu yang masuk ke separabel, linier, ataupun yang eksak gitu ya, ataupun yang nah, persamaan diferensial Riccati ini nanti bisa diselesaikan dengan ya, metode-metode yang sudah ada di sebelumnya, yaitu separabel, linier, atau, eksak gitu. Nah, perhatikan, persamaan yang berikut seperti ini bentuknya, Y aksen sama dengan Q1T, Q2T Y, Q3T Y kuadrat, ini disebut dengan persamaan Riccati gitu ya. Yang menjadi identitasnya itu ini teman-teman sekalian gitu ya. Di sebelah kiri ini ada Y aksen, kemudian di ruas kanan ini ada Q1T gitu ya. Ini Q1T, kemudian ini ada Q2T, tetapi ada Y gitu ya. Kemudian ada Q3T, ada Y kuadrat gitu ya. Jadi semacam persamaan kuadrat, cuma koefisiennya itu berupa fungsi dalam T. Ini disebut persamaan Riccati. Nah, persamaan Riccati ini nggak linear, teman-teman. Kenapa nggak linear ya? Karena ada Y pangkat 2 ini. Dia dikatakan nggak linear karena ada Y pangkat 2 ini. Tidak linear. Karena tidak linear itu, maka kita nggak bisa pakai kita nggak bisa langsung menyelesaikan dengan metode-metode yang sudah kita pelajari. Baik itu separable, kemudian baik itu, apa namanya, baik itu yang faktor integrasi maupun yang eksak gitu ya. Memang tidak semua yang tidak linear pasti tidak bisa, tapi, yang ini tidak bisa. Nah, eee, untuk persamaan diferensial Riccati ini, menyelesaikannya kita perlu ada satu solusi partikular. Perlu diketahui salah satu solusi, yaitu solusi partikular yang namanya Y1T. Ini sebagai solusi, particular solution atau solusi partikular. Ya, solusi partikular. Artinya sebenarnya kita sudah punya solusi, tapi ini solusi partikular yang belum solusi umum. Nah, berangkat dari solusi partikular ini nanti kita bisa menentukan general solution ya dengan cara mensubstitusi Y sama dengan Y1T ditambah seper VT gitu ya. Sama seperti Bernoulli kita mengubah variabel Y ke V gitu ya. Dengan modal, tapi yang ini dengan modal particular solution ini, dengan modal Y1T. Ini modalnya. Modalnya di sini. Jadi persamaan Riccati itu nanti bisa diselesaikan kalau kita punya particular solution. Salah satu particular solution. Nah, oke, biar lebih jelasnya, dan bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan persamaan ini gitu ya, kita lihat contoh berikut. Oke, nah diberikan di sini, solve each of the following Riccati equation with the given particular solution gitu ya. Selesaikan persamaan Riccati. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, kita identifikasi dulu, apakah ini apa namanya, benar-benar Riccati gitu ya. Jadi ini yang mana yang Q1, yang mana Q2, dan mana yang Q3. Perhatikan di sini bahwa kalau Q1 itu dia nggak ada Y-nya gitu ya, nggak ada Y-nya. Kalau yang ada Y-nya berarti ini yang nanti Q2 ya, ini Q2. Ini koefisien atau pengalinya Y. Kemudian yang ini adalah Q1 ya. Q1, kemudian yang ini atau satu ini adalah Q3. Artinya ini sudah bentuk Riccati, sudah bentuk Riccati. Kita nggak peduli nanti Q1, Q2, Q3-nya apa. Yang penting kita identifikasi di sini ada Y pangkat 2, ya. Ada Y pangkat 2, ya. Yang penting ada Y pangkat 2. Kemudian di sisi kiri itu Y aksen.
maka dia disebut Riccati. Nah, kemudian ini sudah diberikan particular solution Y1T itu sama dengan T. Kita cek dulu ini sebenarnya kita cek dulu apakah benar ini solusi gitu ya. Kalau Y-nya sama dengan T, apakah benar ini solusi gitu ya. Kalau cek dulu ini kita cek dulu, kita cek di atas saja dulu ya, kita cek gak apa-apa di sini. Kalau ini persamaannya Y aksen, kita cari Y aksen dulu. Kalau Y itu sama dengan T, ini kita tulis Y sama dengan T, maka Y aksennya sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian Y kuadratnya sama dengan apa? T kuadrat. Nah, kita substitusi ke sini semua. Kita substitusi ya, substitusi. Jadi Y aksen sama dengan 1 plus T kuadrat min 2T Y ditambah Y kuadrat. Apakah sama? Y aksen sama dengan 1 plus T kuadrat dikurangi 2T, Y-nya sendiri T ditambah Y kuadrat sendiri T kuadrat. Yaitu sama dengan, oh ternyata sama. Ini 2T1 plus 2T kuadrat min 2T kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi ternyata benar ini adalah solusi. Ini solusi, tapi solusi partikular, belum solusi umum. Ya. Nah, kita menentukan solusi umumnya dengan cara apa tadi? Kita mensubstitusi, ya, kita misalkan, gitu ya. Ini cari solusi umum. Cari solusi umum. Misal, kita substitusi apa tadi? Y-nya sama dengan apa? Y1T ditambah seper V, gitu ya, seper V. Ini ya, seperti tadi. Nah, tadi kita sudah punya Y1T itu sama dengan T, maka Y-nya sama dengan T plus seper V. Saya tulis di sini Y sama dengan T plus seper V. Nah, ini Y, di sini V. Kita ganti semua Y yang ada di persamaan awal ini menjadi V. Ya, jadi kita siapkan dulu Y aksen gitu ya. Y aksen di sini Y aksen itu turunan terhadap T, maka di sini Y aksen gitu ya. Maka di sini kita punya Y aksen itu sama dengan T diturunkan terhadap T ya 1 gitu ya. Kemudian seper V kalau kita turunkan itu jadi apa? Jadi min seper V kuadrat gitu ya. Karena ini diturunkan terhadap T, ya kalau diturunkan terhadap V jadi min seper V kuadrat. Tapi kalau diturunkan terhadap T, maka V-nya sendiri diturunkan jadi V aksen. V aksen ini apa namanya? Chain rule ya, aturan rantai. Nah, kita punya ini 1 plus V atau kita tulis kembali Y sama dengan 1 min seper V kuadrat kali V aksen. Ya, ini Y aksen kita sudah punya. Y-nya juga sudah kita punya ya. Y kemudian kita cari Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu berarti apa? Y kuadrat sama dengan T plus seper V kuadrat. Nah, ini kan Y kuadrat. Kita sudah punya ini. Nah, ini kita substitusikan masing-masing ini. Kita substitusikan masing-masing ini. Y aksen, Y kuadrat ke dalam persamaan. Saya tulis di sini teman-teman sekalian. Saya tulis kembali Y aksen sama dengan 1. Apa tadi? 1 plus T kuadrat. T kuadrat min berapa ini? 2TY 2TY plus Y kuadrat ya. Oke, dengan apa tadi? Y-nya Y-nya sama dengan T plus seper V, kemudian Y aksennya sama dengan 1 plus min 1 min sorry 1 min 1 min berapa? Seper V kuadrat V aksen dan Y kuadrat sama dengan T plus seper V kuadrat. Oke ya, kita substitusi semuanya. Jadi kita punya Y aksennya tadi apa? 1 min seper V kuadrat
1 min seper V kuadrat V aksen sama dengan 1 plus T kuadrat min 2T, Y-nya siapa? Y-nya T plus seper V. Berarti T plus seper V ditambah Y kuadrat adalah T plus seper V kuadrat. Ya, kita punya ini. Kita sederhanakan dulu. Di sini tetap 1 min seper V kuadrat V aksen. Kemudian di sini 1 plus T kuadrat dikurangi 2T kuadrat ditambah 2T per V ya dikalikan. Kemudian ditambah T plus seper V dikuadratkan jadi T kuadrat plus 2T per V plus seper V kuadrat. Nah, ada yang bisa disederhanakan nggak ya kira-kira? Oh, ada ini, ada ini. Ya, jadi di sini kita punya, oh maaf, ini salah tandanya. Salah tandanya, mestinya kan negatif 2T dikalikan T sama dengan min 2T kuadrat sama dengan min T V kuadrat. Jadi di sini min 2V. Nah, ini ada yang bisa dicoret, teman-teman. Ada yang bisa dicoret, yaitu yang ini min 2T per V plus 2T per V. Ya, bisa dicoret. Kemudian ada T kuadrat ditambah T kuadrat, 2T kuadrat dikurangi 2T kuadrat. Habis, tinggal. Kemudian, oh ini ada juga 1 dikurangi dengan 1 di sini juga habis. Ya. Jadi kita punya sekarang apa? Min seper V kuadrat V aksen ya sama dengan apa ini? Jadi habis tinggal seper V kuadrat. Oke, seper V kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan dengan V kuadrat kalikan dengan V kuadrat semua jadi apa? Jadi min V aksen sama dengan 1 atau V aksen sama dengan min 1. Kalau V aksen sama dengan 1, maka V-nya adalah min T. Ya, kita integral terhadap T. Ya. Integral terhadap min T gitu ya. Min T atau plus C. Min T plus C. Nah, tetapi ini sudah V sebenarnya. Tapi tadi kita punya Y, yang kita cari itu kan Y gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi. Y itu kan sama dengan T plus seper V, yaitu sama dengan T plus seper min T plus C, atau sama dengan T min seper T plus C. Nah, ini teman-teman, ini Y. Nah, ini adalah solusi umum untuk persamaan Riccati di atas. Jadi ya, Y sama dengan T min seper T plus C.